Saya pernah bawa mayat mati di situ. Jadi ceritanya tuh pergantian tahun, saya dulu punya tradisi kalau tahun baru itu saya naik gunung. Seperti itu, ketemu Mas. Langsung ketemu. Inilah namanya kelebihan manusia ya. Karena Pak Amin juga ngabdi juga dengan pemerintah Wonosobo maupun dengan desa maupun dengan lingkungan di Gunung Sindoro. Pak Amin juga ini punya. Ketika kita di gunung itu berkali-kali saya sampaikan jaga sopan santun, etika. Saya ingatkan lagi ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Muhyiddin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber namanya Mas Wiwit. Mas Wiwit ini kan kemarin sudah menceritakan pengalamannya pernah mendaki di Gunung Pesagi. Nah, kali ini Mas Wiwit akan menceritakan pengalamannya lagi pernah mendaki di Gunung Sindoro yang berada di Wonosobo. Jadi ini akibat ceroboh dari seorang pendaki yang tidak tahu mengalami kerasukan jin. Bisa dibilang mereka tidak tahu. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mas Wiwit. Apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillah. Semangat ya, Semangat. Semangat. Kok pakai jaket sih Mas? Biasa pendaki. Ini kan bukan gunung Mas. Biasa namanya jiwa pendaki itu di mana aja ya tetap nyantol di hati Mas. Dimanapun kondisi dan tempat ya. kita. Sehat kan Mas? Alhamdulillah sehat. Semangat oh ya, selalu. Ini ada sedikit oleh-oleh dari tim Lintang Misteri, sebuah kaos Mas. Semoga Mas cocok nih ya. Kaos apa ini kok bikin Kaos penasaran? Semoga Mas. Oh, kaos Lintang Misteri. Wah, keren Mas. Keren ini Mas. Cocok ya. Ada ini syaratnya nih, ada pantangan Mas. Wah, ada apa ini? Nggak boleh buat tidur ya. Nggak boleh buat tidur. Iya. Oke. Iya, buat jalan-jalan. Saya malah kalau tidur jarang pakai pakaian. Soalnya kebiasaan di gunung kan dingin. Kan. Boleh di gunung. Kalau nanti kalau masa mendaki lagi, aku minta difotoin ya. Oke, bisa. Ya? Oke. Nanti kalau saya trekking saya fotoin Lintang Misteri. Rencana mau mendaki di mana besok Mas? Rencana belum ada planning ke depan, cuman tetap saya akan mendaki lagi, apalagi di Jawa Tengah kan terkenal dengan triple S, double M, plus L. Triple S itu Sindoro Sumbing Slamet, double M itu Merapi Merbabu, dan plus L-nya itu Gunung Lawu. Jadi ini gunung-gunung dengan ketinggian 3000 lebih mdpl meter di atas permukaan laut di lingkup Provinsi Jawa Tengah. Semoga selamat ya Mas. Iya, sehat. Mau dipakai apa mau buat Mas? Ini dipakai boleh? Boleh. Penasaran ini. Iya. Saya pakai ya. Saya lepas dulu jaketnya. Oh ya, teman-teman Lintang Misteri yang ingin menjadi narasumber bisa hubungi saya Gus Muhyiddin 085786407707. Tim Lintang Misteri boleh berkunjung ke rumah kalian atau kalian yang berkunjung di studio Lintang Misteri. Letaknya di Desa Derpa, Kabupaten Pekalongan. Betul ini Mas, agak lebih hangat lagi ini. Iya. Kayak di gunung ya, kaosnya double jaket sama. Wis, keren ya. Kameramen cocok kan ya? Cocok ya. Tambah ganteng. Jaketnya mau dipakai tuh. Oh, jaketnya harus pakai. Oke ya, biar nggak meriang. Biar nggak meriang. Iya, masuk angin. Udah siap Mas? Oke, ready, go. Alhamdulillah nih Mas Wid ya, siap ya. Oke, tak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Jangan di-skip biar teman-teman tahu alur ceritanya dari Mas Wid tentang mendaki di Gunung Sindoro, Wonosobo. Lintang Misteri antara ada dan tiada. Jadi cerita ini
saya rasakan pribadi kurang lebih di tahun 2016-2017 itu, yang di podcast kemarin saya sampaikan, saya dulu pernah sempat ikut anggota mahasiswa pecinta alam di kampus di Wonosobo. Di situ kita juga banyak kegiatan, salah satunya di kegiatan Gunung Hutan, yaitu pada saat itu kita ada acara di Gunung Sindoro, Mas. Perlu teman-teman ketahui bahwa Gunung Sindoro ini terkenal dengan gunung kembar. Sindoro itu ceweknya, cowoknya itu Gunung Sumbing. Nah, antara Gunung Sindoro sama Gunung Sumbing ini punya anak, Mas. Namanya Gunung Kembang, yang lokasinya bersebelahan dengan Gunung Sindoro. Gunung Sindoro ini salah satu gunung tinggi, bisa termasuk levelnya sudah atas, karena ketinggiannya udah 3100 sekian. Itu salah satu favoritnya juga Mas para pendaki di Gunung Sindoro ini. Banyak jalur juga di situ, banyak, ada jalur Kledung, jalur Buntu, jalur Sigedang, jalur Bansari, dan lain-lain. Pada kesempatan itu posisi saya itu sebagai pendamping lah, senior di kegiatan Mapala tersebut. Jadi kita ada kegiatan pendidikan di situ, di mana di pendidikan Mapala itu di gunung banyak materinya, Mas, yang perlu kita dalami. Salah satunya itu terkait materi survival. Berawal dari situlah ada sebuah kejadian yang agak menjanggal di hati saya, dan ini sebuah pengalaman yang luar biasa, di mana dari panitia, saya bukan panitia, saya hanya sebatas mendampingi. Panitia sudah menentukan tanggal, Mas. Sudah menentukan tanggal yang pas untuk kegiatan tersebut, dan selanjutnya ada peserta kurang lebih 10 orang. 10 orang ini, kalau seingat saya, kalau nggak 3 ada 4 cewek. Ketika perjalanan, alhamdulillah kita diberikan kelancaran, nggak ada halangan suatu apapun. Cuman kita sempat kendala sedikit hujan mesra gitu, Mas, di gunung ya. Udah biasa lah kalau di gunung hujan, karena di gunung itu tempatnya air, makanya jangan kaget kalau di gunung itu hujan. Perjalanan seperti biasa, perjalanan itu kita sendiri-sendiri, Mas. Jadi kita jeda waktu 5 menit sampai 10 menit, peserta itu naik sendiri. Cuman karena kita tarafnya itu pendidikan, kita nggak sampai puncak, kita cuman sampai di hutan Gunung Sindoro. Pada saat itu kita mendaki itu sore, habis asar kita mulai mendaki Gunung Sindoro. Jalurnya itu namanya jalur Desa Buntu, tepatnya di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Itu ada desa namanya jalur Desa Buntu. Di situ ada jalur pendakian ke Puncak Sindoro. Alhamdulillah perjalanan lancar, saya sampai di tempat perkumpulan panitia dan peserta dan teman-teman, itu bisa kita namakan campground. Ketika sampai di campground itu hampir maghrib, karena target kita nggak sampai ke puncak, kita hanya kegiatan di hutan. Pada saat menjelang maghrib itu ada sebuah kejadian yang agak menjanggal, Mas. Ada salah satu peserta cewek, kita sebut saja namanya Siti. Si Siti ini setelah sampai di campground, aturan dari panitia kan setelah peserta sampai campground, peserta ini dicarikan tempat untuk membuat bivak. Bivak itu tempat sementara untuk tinggal di hutan dengan peralatan seadanya. Biasanya kita memakai jas hujan. Jadi kita bikin tenda untuk 1 orang dari jas hujan, ataupun dari yang ada di alam sekitar. Bisa dari ranting-ranting, bisa pohon, itu namanya bivak, tempat tinggal sementara. Si Siti ini merasakan sesuatu yang hal aneh, Mas. Pada saat malam itu senja, berarti menjelang maghrib. Si Siti ini halusinasi, Mas. Jadi awal mulanya tuh dia halusinasi.
ya saya capek, saya pengen istirahat, saya ya bahasanya pikirannya tuh nggak jelas gitulah. Nah itu sama panitia, dihandle sama panitia. Bawalah dia ke tenda panitia. Teman-teman yang lain sudah di bivaknya masing-masing, si Siti ini masih di sini. Berjalan ke depan, menit-menit ke depan, si Siti ini mulai agak aneh ini tingkah lakunya. Dia ketawa-ketawa sendiri, Mas. Itu dari pendaki 10 ya? Pendaki 10 yang peserta. Peserta kurang lebih 10, panitia ya hampir sama, kurang lebih 10 juga. Tapi dari sebelumnya memang nggak ada apa-apa ya, Mas? Sebenarnya nggak ada apa-apa. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Lah itu setelah si Siti ini ketawa-ketawa, kita sudah semuanya panitia itu sudah ngerasa ini ada yang aneh. Ternyata Siti kerasukan. Kerasukan ini menjelang maghrib. Setelah maghrib, Siti ini semakin menjadi-jadi, Mas. Ada yang aneh banget. Ada yang aneh. Jadi walaupun tubuhnya masih seorang Siti, dia kayak ada yang mengendalikan. Dia ketawa-ketawa. Lah setelah itu karena panitia pada saat itu orang biasa nggak terlalu paham hal tersebut, kita ngabari senior kita yang dibawa. Alhamdulillah senior naik. Jadi ketika senior naik itu kurang lebih sampai di campground itu senior antara habis isya senior sampai ditangani. Pada saat dia tertawa-tawa, dia kelakuannya aneh, diatasi sama senior saya, alhamdulillah bisa keluar. Ternyata si Siti ini kesurupan wanita. Nah setelah itu sudah kondisinya udah agak aman, udah ditangani sama senior. Selang beberapa menit, kurang lebih setengah jaman, si Siti ini tingkah lakunya agak aneh lagi. Ternyata dia kerasukan lagi, Mas, untuk yang kedua kali. Setelah kerasukan yang kedua kali ini kan beda rasanya dengan yang awal. Bayangkan seorang wanita, si Siti ini dipegangi sama 4 pria, itu masih bergejolak, Mas, tubuhnya. Kuat banget, Mas. Kuat banget. Diapa-apain sama panitia tetap aja kuat. Intinya ya Siti ini sempat berucap-ucap yang nggak jelas-jelas gitulah, namanya aja orang kesurupan. Bayangan seorang wanita dipegang 4 pria itu masih bisa menggeliat. Kisaran umur berapa, Mas? Siti ini kisaran remaja, mahasiswa. Dia setelah kejang-kejang ditangani lagi sama senior. Alhamdulillah keluar lagi, alhamdulillah kesurupan yang kedua. Lah setelah kejadian itu ada kegiatan kumpul dengan peserta, itu hawanya tuh horor, Mas. Yang tadinya ingin malam pertama kita di gunung itu sharing-sharing tentang materi pendakian, itu malah jadinya tahlilan bersama. Tahlilan, baca Quran, baca Yasin bersama. Untuk seorang Siti ini, biar kita semua diberikan selamat. Kita udah tahlilan selesai, sempat sharing sebentar. Si Siti ini kumat lagi, Mas, halusinasi lagi, kerasukan lagi untuk yang ketiga kalinya. Lah yang ketiga kalinya ini agak unik, beda dengan yang kedua yang super kuat, jinnya itu kuat. Yang ketiga ini agak unik. Dia tuh di setelkan HP Quran itu malah seneng, Mas. Malah tertawa-tawa, kayak agak kegirangan gitulah. Bukan nggak panas tapi malah seneng. Dia dikasihkan HP malah buat ngaca, Mas, HP itu. Ajib enggak? HP itu malah buat ngaca. Wah, ini panitia langsung, aduh, iki cewek iki sing masuk. Itu cewek lagi masuk. Sampai senior itu nyerah. Sudahlah panitia, tolong diatasi gantian, saya capek. Jadi ternyata seseorang yang menyembuhkan kesurupan itu energinya juga terkuras, Mas, ternyata. Saya juga baru tahu pas kejadian itu. Ada salah satu panitia cowok, dia itu mondok ambil hafiz Quran.
Yang namanya hafiz Quran kan tiap hari pasti pegang Al-Quran. Ketika dia nangani mau masuk tenda, itu diusir Mas sama si Siti ini yang lagi kerasukan ini. Kamu keluar aja, kamu keluar. Katanya hawanya panas. Karena si panitia yang hafiz Quran ini dia sering baca Quran, dibacain Quran hawanya panas. Dia mau masuk ke tenda tuh nggak boleh sama si Siti, disuruh pergi. Katanya hawanya panas. Jadi di kejadian inilah saya ketahui bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran itu akan dijaga. Makhluk-makhluk yang astral semacam itu akan jaga jarak dengan kita. Makanya itulah salah satu keberkahan kitab suci kita, kitab umat Islam, yaitu Al-Quran. Setelah kejadian itu, Siti kerasukan yang ketiga. Lama-kelamaan Siti ini, ya mungkin jinnya bosen ya, keluar sendiri. Si Siti ini sampai lemes Mas, sampai lemes. Panitia tuh kasihan, sampai kehabisan tenaga ya. Kehabisan tenaga. Ternyata nggak cuman yang mengobati orang kerasukan, yang kerasukan pun tenaganya habis, capek. Ibaratnya kayak naik gunung, naik turun gunung, capek juga. Aduh Mas, capek Mas, saya pengen istirahat. Wah, udah itulah halusinasi kurang lebih kayak gitu. Setelah itu panitia rembukan, kita briefing. Alhamdulillah kita jaga sampai pagi. Dan di malam pertama itu tidak ada panitia yang tidur Mas. Kita benar-benar stay di situ, menjaga Siti untuk mengantisipasi kejadian yang tidak. Sebenarnya di awal kejadian itu pas maghrib ketika Siti halusinasi itu, kita panitia itu sempat ngabari ke base camp. Alhamdulillah kita di lokasi campground kita itu masih ada sinyal, masih bisa ngabari. Pak, ini dari base camp mau tanya, ini ada pendaki kita, rombongan kita yang kondisinya seperti ini. Dari base campnya itu bahasanya kurang respon. Itu paling kecapean Mas, paling halusinasi, ditenangkan saja atau dikasih makan atau minum. Intinya dari base camp nggak mau ngevakuasi kita. Nah, makanya kita minta tolong ke senior kita yang saat itu lagi menyusul. Begitu di hari kedua kita kegiatan seperti biasa, alhamdulillah lancar. Si Siti juga kondisinya juga lumayan membaik. Cuman di hari kedua itu karena saya juga punya kesibukan lain selain di acara itu, saya pamit sama teman-teman semua. Saya pamit turun. Padahal kegiatan di situ masih satu malam lagi. Masih satu malam lagi di Gunung Sindoro. Setelah saya pulang, saya sempat ya berdoalah semoga tidak terjadi apa-apa lagi. Besok-besoknya kegiatan selesai, saya dapat informasi Mas, bahwa di malam kedua ini, di malam kedua di Gunung Sindoro, gantian Mas, panitia yang kesurupan. Cewek juga. Cewek. Yang diincar itu cewek. Makanya ini kondisinya agak semrawut, ini ada apa dengan Gunung Sindoro, padahal beberapa kali saya naik Sindoro itu aman-aman saja. Setelah itu ketika saya kembali lagi, flashback lagi, ketika di senior ini bertanya, kan sempat komunikasi sama si Siti ini, terutama yang kesurupan yang kedua, yang jin kuat itu. Kamu kenapa kok masuk ke dirinya Siti? Jin ini menjawab, si Siti ini sudah ngambil buah labu sayur. Buah labu sayur. Buah labu sayur. Kalau di bahasa kita itu walo jipang. Di jalan pertanian perkebunan warga. Karena si Siti ini karena dia mahasiswa punya inisiatif. Wah, ini mumpung ada labu sayur, saya ambil buat survival di atas. Dia tuh ngambil kalau enggak 3 atau 4 biji. Diambil, dia bawa di tas. Setelah itu senior komunikasi lagi. Oke, saya akui Siti salah. Ini kita kembalikan buah labunya. Ternyata masih ada Mas, di tasnya Siti itu masih ada. Kita kembalikan. Alhamdulillah bisa keluar. Ada juga senior mengatakan gini, ini bisa jadi
makhluk ini apa, dengan Siti mengambil buah Walu Jipang ini jadikan alasan. Jadi makanya namanya jin-jin itu juga banyak yang bohong juga, Mas. Bisa juga itu untuk alasan jinnya masuk ke Siti itu gara-gara Siti ngambil buah Walu. Nggak terima. Nah, setelah kita telusuri, kalau nggak salah si Siti ini juga lagi halangan, Mas. Oleh karena itu, untuk teman-teman pendaki semua, untuk yang lagi halangan, tolonglah ditunda dulu ketika kamu berkemauan kuat pengen mendaki gunung. Karena ketika wanita itu lagi menstruasi atau haid, dirinya itu lagi kotor. Nah, sedangkan makhluk-makhluk seperti ini, seperti jin dan lain-lain, itu suka tempat kotor, Mas. Di Siti ini buat mainan di situ, buat mainan di gunung. Nah, perlu kita ketahui juga, di gunung itu tempatnya mereka, tempatnya para jin-jin bersemayam. Makanya ketika kita naik gunung, kita harus juga pamit, kita harus juga kulonuwun, saya mau mendaki gunung ini, semoga tidak ada halangan suatu apapun, mohon maaf bila saya ada salah. Setelah kejadian itu selesai di Gunung Sindoro, saya tuh sempat penasaran, Mas. Jadi saya tuh punya teman, ya bisa dibilang ya anggota kita juga, dia tuh penduduk asli Desa Buntu. Saya tanya, bro, dia kan nggak ikut naik, dia cuman mantau aja dari desa. Bro, itu kenapa kok si Siti itu diganggu di situ, di Gunung Sindoro? Padahal kan biasanya kalau kita kegiatan di sini nggak ada apa-apa. Nah, si teman junior saya ini menjawab, sebenarnya dia mau menjawab, dia mau meminta ke panitia untuk diundur acaranya, tapi dia nggak tegel, Mas, karena panitia sudah mantep kegiatannya jatuh di tanggal tersebut. Ya, sebenarnya ada apa, Bro, Gunung Sindoro? Dia menjawab bahwa pada saat itu Gunung Sindoro itu kondisinya sedang tidak kondusif. Dalam artian di Gunung Sindoro itu ada beberapa hari yang pendaki itu tidak boleh naik. Tuh, Mas. Jadi mereka pun punya waktu istirahat, nggak cuman kita. Kita kerja seharian, aktivitas seharian, kita juga butuh istirahat. Mereka juga butuh itu. Punya kayak kita ya, Mas? Sama juga. Di gunung itu juga ada pasar, Mas. Makanya di gunung-gunung itu banyak terkenal tempat-tempat pasar setan. Ya bener, kalau orang-orang yang punya keahlian khusus di situ terlihat seperti pasar itu bener. Cuman kan orang-orang khusus yang bisa melihat makhluk itu ada pasar di gunung. Ternyata di situ juga ada. Dan di Gunung Sindoro ini juga dulu, nggak tahu, semoga saat ini masih sehat ya, ada namanya juru kunci Gunung Sindoro, namanya Pak Amin. Pak Amin ini orang Segedang, desa Segedang, masih ikut ke Wonosobo. Beliau itu kalau naik Gunung Sindoro tuh setengah jam, Mas, dari desa ke puncak, bayangkan. Padahal cepet-cepetnya pendaki naik Gunung Sindoro dari bawah sampai puncak itu 6 jam, ya 5 jam lah, itu paling cepet. Itu Pak Amin ini cuma setengah jam. Cepet bener ya? Cepet bener ya Pak Amin ini. Nah, setelah saya dalami lagi, Pak Amin kok bisanya cepet tuh gimana? Ya saya komunikasi, Mas, sama yang punya gunung ini, yang penunggunya, diminta ditunjukkan jalan cepat. Ya kalau saya berandai-andai mungkin Pak Amin ini dibantu sama makhluk sekitar biar cepat sampai. Dan juga uniknya juga ini, Pak Amin ini juga jadi salah satu ketika ada pendaki yang tersasar di Gunung Sindoro, hal terakhir yang ditanyakan tim rescue itu ya Pak Amin. Ketika tim rescue sudah naik ke atas, pendakinya nggak ketemu, laporan terakhir itu ke Pak Amin. Pak Amin, ini ada pendaki nyasar, ciri-cirinya seperti ini, naiknya jalur ini, tolong
kami minta tolong ditelusuri di mana lokasinya. Pak Amin menjawab, oh ini lokasinya di sini, sini. Ketika Pak Amin sudah menjawab seperti itu, ketemu Mas. Langsung ketemu. Inilah namanya kelebihan manusia ya. Karena Pak Amin juga ngabdi juga dengan pemerintah Wonosobo maupun dengan desa maupun dengan lingkungan di Gunung Sindoro. Pak Amin juga ini punya perjuangan. Makanya beliau juga punya peran penting di Gunung Sindoro. Sampai saat ini kabarnya saya belum dengar, semoga Pak Amin juru kunci Gunung Sindoro masih sehat ya. Terakhir ketemu sih sudah agak sepuh tapi masih kuat jalan, Dulu rumahnya sempat juga jadi base camp di di jalur Sekedang Gunung Sindoro. Tapi udah sekarang base campnya jalur Sekedang sudah dibuat lagi. Itu sekilas cerita di Gunung Sindoro. Ternyata di Gunung Sindoro itu nggak cuman makhluk astralnya aja Mas yang luar biasa, hewannya pun masih ada. Gunung aja juga butuh istirahat. Butuh istirahat. Macan tuh pun masih ada di Gunung Sindoro. Apalagi babi-babi caleng liar itu juga masih ada. Saya juga pernah dengar Mas, pagi-pagi di Gunung Sindoro pada saat pendakian itu dengar ayam berkokok Mas. Ayam berkokok pagi-pagi. Ini wajar, saya bilang wajar karena ini posisi pagi hari dan ada yang berkokok, dan siang-siangnya itu ada banyak suara anak ayam lagi piak itu. Ini menandakan bahwa Gunung Sindoro ini masih asri, masih terjaga kelestariannya. Oleh karena itu untuk para pendaki para pendaki lah, kita jaga bareng-bareng gunung-gunung yang ada di negara kita Indonesia, jangan sampai merusak ataupun meninggalkan sampah-sampah yang tercecer di gunung. Tuh, Mas. Masa ada orang 10 nih, itu cewek berapa Mas? Kenapa? Yang cewek berapa? Yang cewek kalau nggak salah, kalau nggak 3-4 Mas. Lebih banyak cowoknya. Mbak Siti ya? Mbak Siti ini akibat mengambil buah labu. Iya. Lawu Jepang ya? Lawu Jepang itu sih Mas. Mengakibatkan mereka tidak terima. Iya. Itu mengambilnya ada yang tahu atau diam-diam Mas? Jadi karena tadi awal saya sampaikan bahwa ketika peserta ini naik gunung itu sendiri-sendiri Mas. Kita jeda jarak 5-10 menit. Sebenarnya walau Jepang itu yang nanam itu petani. Untuk petani itu sendiri. Cuman mungkin perkiraan kita selaku penyelenggara kegiatan itu, Siti ini nggak pamit, bahasanya asal ambil masukkan ke tas. Padahal mungkin saja kalau Siti ini bilang dulu ke petani sekitar kan, Pak nyun sewu, saya mau minta labu ini boleh apa enggak? Pasti boleh Mas. Orang petani di daerah gunung tuh nggak pelit lah, paling ngambil 1-2 kan cukup. Kecuali kalau ngambilnya 1 karung, habis panen Pak minta 1 karung kan, itu pasti nggak boleh. Tuh. Lah setelah kita telusuri juga, ini mungkin jadi alasan jinnya kenapa Siti ini dirasuki. Padahal secara logika kan dia kan ngambilnya di lahan pertanian, bukan di hutan. Bukan liar ya? Bukan liar, ini labu siam yang ditanam sama petani. Itu. Nah, terus jinnya itu sosoknya tuh kayak apa Mas yang masuk pertama itu kuntilanak atau jin yang berada di situ? Kalau sosoknya seperti apa memang dari semua peserta nggak ada yang lihat. Ya kalaupun ada mungkin nggak diceritakan lah ke saya. Cuman kita merasakan ini kok beda, kok tingkah lakunya, kesurupannya itu beda. Makanya ya mungkin bisa dibilang kita cewek lah. Dikasih HP kok mau ngaca ya? Itu berarti biasanya cewek. Seorang cewek dipegangi 4 cowok kok masih gerak, ya bisa kita ibaratkan mungkin genderuwo Mas. Tuh. Tapi ada berapa buah tadi Mas? Kurang lebih kalau nggak ada 3-4. Dan syukurnya buah itu masih utuh Mas. Karena belum sempat diolah sama Siti ini. Karena baru aja nyampe di gunung, di base camp panitia, dia sudah mulai terasa agak aneh, udah mulai halusinasi. Itulah makanya ketika kita di gunung itu
berkali-kali saya sampaikan, jaga sopan santun, etika. Saya ingatkan lagi, ada 3 asas kita di gunung. Jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak, jangan memotong sesuatu kecuali waktu, jangan mengambil sesuatu kecuali foto. Tapi Mbak Siti ini sehat ya Mas, dari awal ya sehat ya? Dari awal dia sehat, nggak datang bulan enggak lah, itu dia kemungkinan itu Mas, datang bulan, kemungkinan. kemungkinan dia datang bulan. Tapi tidak diberitahu sama orang mungkin panitia disembunyikan, nggak dikasih tahu sama panitia kalau Siti datang bulan. Itu pas waktu kesurupan yang panitia satunya nih, itu bisa diajak komunikasi Mas? Untuk kesurupan yang panitia di malam kedua emang saya tidak tahu banyak, cuman saya cuma dikasih tahu bahwa di malam kedua ini gantian, yang malam pertama ini peserta, yang malam kedua ini panitia. Ya cewek juga Mas yang disurupi. Sampai Masnya sama teman-teman sampai nggak tidur menjagain si cewek yang kesurupan ini, biar tidak ada kejadian yang nah, agar tidak ada kejadian yang diinginkan. Iya, nah Siti ini bener-bener normal itu kurang lebih sampai jam 6 apa jam 7 pagi. Dia baru terasa agak sehat itu jam-jam itu, jam pagi. Semalamnya itu ternyata Siti ini buat mainan sama penunggunya situ. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar itu. Benar, kita panitia tuh sempat agak nyerah. Apakah kita undur aja kegiatannya? Apakah kita tunda di lain waktu kondisinya seperti ini? Tapi ayolah kita bareng-bareng kita selesaikan ini kendala kita di sini. Bismillah, kita bareng-bareng selesaikan permasalahan ini. Alhamdulillah sampai kegiatan selesai, walaupun sempat beberapa kendala, kita semuanya selamat. Malamnya tapi nggak ada sosok-sosok yang nampak ya Mas? Malamnya nggak ada Mas, cuman yang saya rasakan di malam itu emang mencekam bahasanya. Mencekam itu kayak nggak sunyi-sunyi gimana gitu. Tapi nyaman Mas rasanya? Nyaman tapi? Nyaman dan alhamdulillah pun nggak hujan, paling gerimis. Kita pun semua pada begadang saling gantian. Nggak ada yang tidur, bisa dibilang nggak ada yang tidur di malam itu. Terus siapa juru kuncinya? Pak Amin ya? Pak Amin itu. Pak Amin itu juru kuncinya Gunung Sindoro. Sampai sekarang dia masih sehat Mas? Mudah-mudahan, saya lama nggak ada kabar. Saya juga jarang main ke Wonosobo, tempat dulu saya di sana. Semoga aja beliau masih sehat, masih sugeng. Masa tahu tentang Gunung Sindoro itu tempat yang paling angker, dan juga pernah kejadian apa Mas di situ Mas? Kejadian itu banyak Mas di gunung-gunung. Kalau yang Gunung Sindoro itu yang pernah saya alami, saya pernah bawa mayat Mas, mayat mati di situ. Jadi ceritanya itu pergantian tahun, saya dulu punya tradisi kalau tahun baru itu saya naik gunung. Di tahun pertama saya naik gunung itu saya naik Gunung Sindoro lewat jalur Segedang. Situ saya tahu sama teman-teman ada 3 orang cowok semua. Jadi ketika kita naik tuh malam, berarti kita naik sore sampai atas malam, kita bikin tenda sampai di puncak. Kita lihat kembang api Mas, dari bawah itu lihat kembang api. Kita karena tahun baru ya. Di pagi hari sekitar jam 6 kita pergi ke puncak. Di puncak Gunung Sindoro itu luas Mas, bisa dibilang dikelilingi stadion. Luasnya itu melebihi stadion. Jadi ada hamparan pasir di sana di puncaknya Gunung Sindoro. Nah, di Gunung Sindoro ini ada sebuah kawah Gunung Sindoro. Ketika kita sampai di puncak, kita coba pengen lihat di kawah. Semua pendaki yang naik ini berkumpul di kawah. Kita tuh agak kaget Mas, melihat ada 2 bocah, 2 anak seumuran SMA, dia tuh di bawah kawah tersebut. Jadi ini gunung, kita di puncak lah, ini di kawah itu agak cekung kayak sumur itu. Kita semua para pendaki ini bertanya-tanya, loh kok ada cowok 2 di bawah.
Nah, posisinya itu dia tiduran. Ada yang di atas batu, ada yang cuman beralaskan batu. Dan kita amati kok kayak nggak ada pergerakan mas, kayak diem tok. Duh, ini gawat, ini harus kita evakuasi lah. Kita rebukan beberapa pendaki yang ada di saat itu, kurang lebih ada 5 atau 6 orang. Kita turun, salah satunya saya. Kita turun di kawah tersebut. Nah, ada salah satu pendaki menyampaikan, Mas, ini kemungkinan kawahnya sudah beracun, tolong yang bawa shawl atau masker atau apa dibasahi terlebih dahulu pakai air. Oke, kita basahi. Kita beberapa orang turun, kita evakuasi naik. Naiknya tuh kita pakai sarung mas, dengan alat seadanya. Jadi ada sarung, kita kasih 2 kayu dipentangkan, itu kita kasih apa, si jasad apa, si anaknya ini kita taruh di tengah, kita bawa naik pelan-pelan. Kita sampai di atas. Nah, ada salah satu ibu-ibu pendaki senior, dia melakukan RGP. RGP itu resusitasi jantung paru-paru, di mana itu apa, tindakan pertama ketika seseorang tidak ada respon jantungnya atau nafasnya, yang dipompa itu cuma dadanya. Dilakukan RGP sama ibu itu. Kedua orang ini, kedua anak SMA ini dilakukan RGP semua, dan ibu ini menyampaikan, ini yang satu ini sudah meninggal. Nah, yang satunya lagi masih hidup, cuman jantungnya lemah, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, semuanya diem. Nah, setelah kejadian itu saya tuh masih ingat, saya pakai jaket warna oranye, jaket agak ya kurang lebih parasit kayak gitu, cuman warna oranye. Setelah itu kita pulang, kita sama saya sama 3 orang ini pulang. Besoknya ada terdengar kabar di sekitar Gunung Sindoro dan Wonosobo dan sekitarnya, 2 pendaki cowok SMA ditemukan meninggal di pinggir. Saya lihat beritanya itu langsung kelentek mas, saya bawa mayat kemarin. Jaketnya itu masih ada mas, di kos saya itu masih ada. Masih tak lihat, tak cium, oh masih bau belerang. Langsung teringat sama kedua jasad itu. Alhasil jaketnya saya cuci. Kalau lihat jaketnya itu masih teringat 2 jasad itu. Saya kasihkan ke teman saya, ini tak kasih jaket lah. Trauma ya mas? Trauma. Agak langsung teringat ketika lihat jaket itu, jaket warna oranye nggak salah. Tuh, salah satu kejadiannya agak unik di Gunung Sindoro. Nah, ada juga yang lain yang seperti Pak Amin pernah cerita sama saya, dulu ada mas, ada pendaki kesasar, dia tuh naik, balik lagi ke lokasi itu, naik lagi, balik lagi ke lokasi itu. Nah, ketika itu dia ngabari sama Pak Amin, alhamdulillah kayaknya masih ada sinyal. Pak Amin, Nyun Sewu, ini saya di pos ini, di lokasinya di sekitar ini. Pak Amin sudah paham. Kenapa mas? Kok saya naik balik lagi ke lokasi ini, balik lagi ke lokasi yang semula? Pendaki ini bingung, kenapa Pak Amin? Oh mas, coba kamu lihat di sekitar kamu ada pohon besar enggak? Oh iya Pak, ini ada. Coba kamu membelakangi pohon tersebut, jangan dilihat. Nah, terus gimana Pak? Saya udah membelakangi, kamu pejamkan mata mas. Pendaki ini menjamkan mata. Setelah selang beberapa menit, Pak Amin jawab, udah mas, buka matanya, silakan lanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan, tetap pakai etika, tetap pakai kulonwun. Pendaki itu lihat pohon besarnya udah nggak ada mas. Udah hilang. Pohon besarnya hilang. Ternyata pendaki ini dikerjai sama penunggu situ. Katanya Pak Amin sih, kalau nggak apa, saya nggak lupa, pendaki ini tuh kencing sembarangan. Kencing sembarangan, penunggunya nggak nerima, dia dikerjain sampai naik, kok balik lagi ke situ, naik lagi, balik lagi ke situ. Makanya itu penuh etika. Sebenarnya pesnya apa? Pak Amin ini simpel mas. Ketika kamu mendaki gunung, kalau kamu lapar ya makan, kalau kamu haus ya minum, kalau kamu capek ya istirahat, kalau kamu kedinginan ya cari sesuatu yang hangat. Simple mas. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata kasar.
Karena di sekitar kita itu dipantau Mas ketika naik gunung sama penunggu sekitar. Jadi kalau kita lapar atau dingin atau capek, jangan sampai kita misu. Sikil papat kayak bahasanya apa ASO kayak itu, capek ora tekan-tekan puncak dan sebagainya, jangan seperti itu. Namanya pendaki gunung itu kita nikmati. Malah pesan dari saya kalau mau mendaki naik loh, saya bilang jangan lihat ke depan biar kita enggak semangatnya tetap terjaga. Jangan lihat pandangan ke depan, lihatlah apa yang akan kita daki. Apakah kita lihat ke depan tapi jangan ke pandangan, tapi kita lihat ke bawah kita. Wah, saya mau daki ini, cek. Kalau kita sering lihat ke depan, wah masih jauh, itu semangat kita akan lemah biasanya, akan luntur biasanya. Makanya di dunia pendaki itu sering terdengar, ayo puncak 5 menit lagi, puncak 5 menit lagi. Ternyata 5 menit itu banyak lebihnya. Daripada 5 menit, kurang lebih 5 menit lagi. Ternyata banyak lebihnya bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Berarti Gunung Sindoro sudah banyak kejadian korban sampai fatal ya Mas? Banyak Mas, ada yang dari seorang pendaki sendiri Mas. Sebenarnya awal mulanya itu dari pendaki tersebut. Cuman kita juga perlu ketahui bahwa di gunung itu juga butuh waktu istirahat yang tidak boleh kita daki itu. Nah biasanya kalau kita mendaki gunung yang lagi masa-masa istirahat, itu biasanya kita dikerjai atau kita disasarkan, atau bahkan fatalnya kita bisa hilang sampai nggak ketemu. Berarti sudah sering memakan banyak korban itu akibat ulah dari seorang pendaki. Awalnya dari pendaki itu sendiri. Kalaupun pendakinya sudah benar, tetap ada kejadian, berarti itu namanya apes. Ya. Inilah cerita dari Mas Wid tentang Gunung Sindoro. Sudah banyak pengalaman ya Mas. Ya lumayan lah, nggak banyak banget. Nah setelah ini ada cerita lagi Mas? Coba nanti saya ingat-ingat lagi. Pengalaman saya di gunung banyak Mas. Cuman kalau yang tentang mistis itu nggak banyak sih. Cuman adalah yang sering itu kesasar. Alhamdulillah saya sendiri jarang Mas, jarang kesasar. Karena saya benar-benar tak dalami ilmu tentang mendaki gunung di Mapala tersebut. Gimana kita harus belajar, bagaimana caranya bisa membaca jejak. Ini jejak manusia, ini jejak hewan, ini jejak apa, kita harus paham. Maksud juga buat Pak Amin juru kunci Gunung Sindoro ya Mas. Semoga Pak Amin bisa dengar dari sini. Kalau namanya juru kunci itu pasti ngerasain Mas. Ya saya sampaikan sekali nih. Luar biasa Gunung Sindoro terkenal sangat mistis dan angker, dan juga banyak hal-hal yang luar biasa. Jadi kita harus mengambil hikmahnya, jangan sampai ceroboh. Ada pesannya nih Mas buat teman-teman? Pesan-pesannya sekali lagi bahwa di gunung itu penuh dengan tantangan. Di podcast dulu saya pernah sampaikan bahwa mendaki gunung itu salah satu olahraga ekstrim alam bebas, dimana banyak sekali kejadian yang bisa kita alami di situ. Bisa kedinginan, bisa kerasukan, bisa patah tulang, bisa kejadian-kejadian yang lain. Itu makanya untuk awal mula kita perlu belajar dulu. Kalaupun pertama kali kamu mendaki gunung, ajaklah senior atau orang yang berpengalaman, biar ketika kita mendaki itu bisa ada yang menghandle atau mendampingi. Bila kita mau melakukan apa, ada yang melarang gitu. Jangan seperti itu kalau di gunung. Itulah kurang lebih seperti itu, beretika. Semoga video ini bisa diambil positifnya ya, jangan sampai kita ceroboh dengan bangsa-bangsa jin dari kerajaan gunung dimanapun berada. Gunung Sindoro, Gunung Lawu, Merapi, dimanapun namanya letak gunung itu pasti punya bangsa jin dan juga kerajaan yang sangat luar biasa. Jadi mereka juga punya penduduk masing-masing seperti kita ya. Jadi kita harus menghormati dengan mereka, saling mengayomi, jangan sampai ceroboh tentang ranting-ranting pohon atau pohon-pohon yang berada di gunung. Kita harus menghormati, jangan sampai yang sudah-sudah ya sering terjadi fatal. Juga di situ kan pasti ada jalur ya Mas. Iya. Jalur larangan, jalur pendaki.
itu pasti ada. Jangan sampai kita kencing sembarangan atau mengambil sesuatu yang berada di gunung, bisa mengakibatkan fatal, apalagi untuk cewek ya. Ceweknya kalau datang bulan jangan sampai mendaki di gunung dimanapun berada, jangan sampai. Kita harus tuntaskan dulu datang bulan selama 7 hari, itu pasti tuntas ya Mas ya. Ya. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, banyakin sholawat, istighfar, jangan tinggalkan sholat 5 waktu dimanapun kalian berada, di gunung atau di hutan. Itu sudah kewajiban umat Nabi Muhammad SAW. Dan sampai sini saya pamit. Semoga teman-teman sehat selalu bagi pendaki. Terima kasih dari Lintang Misteri buat Pak Amin, Juru Kunci Sindoro. Semoga Pak Amin sehat selalu dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya, jangan terlewatkan.